Halo, kali ini kita akan bersama-sama sedikit banget membahas tentang formulasi sediaan untuk mata. Nah, sebenarnya sediaan untuk mata ini merupakan salah satu bentuk sediaan yang steril. Kenapa dia harus steril gitu ya? Padahal kan nggak lewat jalur parenteral gitu. Ya karena di mata ini secara anatomi dan fisiologi itu memang sebenarnya dia memiliki pertahanan tersendiri ya untuk, menjaga mata dari benda-benda asing yang masuk ke dalam mata gitu ya. Nah, meskipun demikian pertahanan di mata itu, masih relatif lebih rendah ya, terutama apabila terpapar bakteri ya. Nah, eee, suatu formulasi sediaan untuk mata itu harus sangat diperhatikan sterilitasnya. Kenapa? Karena, jika dia terkontaminasi oleh mikroba, beberapa mikroba itu dapat menyebabkan, efek negatif bagi mata ya, bahkan bisa menyebabkan kehilangan penglihatan dan juga kerusakan permanen pada, mata. Nah, ini contoh bakterinya seperti bakteri-bakteri, Pseudomonas. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan ya, karena bahkan, terkadang kontaminasi itu tidak hanya datang pada saat dia dibuat, tapi pada saat dia digunakan itu juga bisa rentan, mengalami kontaminasi bakteri semacam itu. Jadi harus ada bahan pengawet juga yang diperlukan. Nah, itu untuk mengantisipasi, adanya kontaminasi mikroba pada saat penyimpanan ya, apalagi multiple dose yang sering buka tutup semacam itu. Nah, selain dengan aspek sterilitas gitu ya, eee, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah aspek tonisitas gitu. Nah, air mata itu juga memiliki tekanan osmotik yang setara dengan NaCl 0,9% ya. Nah, sebenarnya mata itu, cairan di mata itu bisa mentoleransi larutan ya dengan rentang nilai tonisitas yang setara dengan 0,5 sampai 1,6% NaCl ya, sehingga kalaupun ternyata sulit untuk mendapatkan tonisitasnya, yaitu masih bisa ditoleransi dengan catatan ekivalen dengan NaCl 0,5 sampai 1,6% ya. Nah, kalau misalnya kemarin parenteral, ada small volume parenteral, ada large volume parenteral, di dalam sediaan untuk mata juga ada yang bisa kesilahkan yang small dan large gitu ya. Kalau yang small itu semacam tetes mata, kalau yang large itu semacam larutan pencuci mata gitu ya. Ya ini kalau sebut merek ya contohnya Irins semacam itu. Nah, kalau untuk larutan yang pencuci mata semacam Irin itu dia harus benar-benar isotonis ya, karena sekali lagi dia memiliki dia akan diberikan dalam atau diaplikasikan di mata dalam waktu yang ya biasanya sih sekitar 30 sampai 60 detik ya, tapi dia volumenya cukup besar sehingga kalau misalnya tidak isotonis bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya. Nah, tonisitas ini, biasanya hanya diperhatikan ketika kita membuat dalam sediaan yang cair, dalam artian larutan, suspensi, dan juga gel ya, karena dia mengandung air gitu. Tapi untuk sediaan salep itu tonisitas tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Nah, kemudian, mmm, untuk aspek isohidris. Nah, sediaan tetes mata, suspensi mata, dan juga gel mata memang sebisa mungkin isohidris ya terkait pH-nya supaya dia bisa menjaga, tidak tidak perih gitu ya, kan mata itu kan sangat sensitif gitu ya, kalau terasa perih di mata itu kan sangat tidak nyaman. Jadi kalau bisa isohidris itu jauh lebih baik. Nah, kalau pH rentang pH yang bisa diterima di mata itu ada sekitar pH 5 sampai 8, itu masih bisa diterima gitu ya. Berbeda dengan darah yang rentangnya jauh lebih sempit gitu ya, 7,4, tapi kalau di mata itu kita bisa set dari 5 sampai 8. Nah, kemudian dia harus juga stabil, maka harus diberikan pengawet. Kenapa harus diberikan pengawet?
Ya, karena dia akan sebagian besar itu multiple dose, jadi sering dibuka tutup sehingga itu tadi untuk mencegah terjadinya apa namanya, kontaminasi perlu ditambahkan pengawet ya. Lalu ada juga viskositas ya, kadang kita bisa adjust atau kita bisa manipulasi viskositas dari sediaan gelnya ya. Tidak hanya gel sih, larutan dan suspensi juga biasanya kita adjust viskositasnya, yaitu sekitar 12 sampai 15 centipoise. Nah, kalau bentuk sediaannya kan memang tadi ada larutan, suspensi, salep, dan juga gel. Nah, untuk gel ini jangan dibayangkan sama seperti gel anti jerawat yang kental sekali seperti itu, enggak. Karena dia ya semacam larutan yang diberikan matriks karbomer atau matriks selulosa untuk membuat sistem ya larutan yang semi gel gitu, agak kental semacam itu. Nah, kadang untuk yang dalam bentuk gel ini ada beberapa contoh bahan, contoh seperti molol gitu ya. Dia kalau di dalam botolnya kita formulasikan di dalam bentuk cair, tapi ketika dia terkena maksudnya masuk ke mata, dia akan berubah membentuk sistem gel, yaitu contoh bahannya timolol. Nanti bisa searching teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat adalah contoh beberapa formulasi sediaan untuk mata ya. Dengan bahan aktif tertentu, mekanismenya, kemudian tipe formulasinya mulai dari salep, suspensi, larutan. Nah, itu kalau yang muka adhesive solution itu tadi biasanya memang ditambahkan uh, apa tadi semacam selulosa itu untuk menjaga dia bisa bertahan di situ jauh lebih lama. Kemudian untuk menjaga kelarutannya ya, dia sering ditambah wetting agent atau solubilizing agent ya, yang di sisi kiri yang warna ungu ini, dan juga kalau misalnya dia suspensi, biasanya memang kita tambahkan suspending agent, ya ini yang ada di uh, kotak warna merah. Kemudian penting juga untuk menambahkan humectant, di mana humectant ini juga sering berfungsi juga sebagai tonicity enhancer. Ya di sini yang di kotak warna merah mulai dari CaCl, glycerin, magnesium chloride, mannitol, dan lain-lain ya. Ini juga sering digunakan baik untuk humectant dan juga tonicity enhancer ya. Karena kadang iritasi mata itu juga bisa disebabkan karena kering ya, sehingga perlu ditambahkan humectant. Lalu ada juga antioksidan di situ ya. Rata-rata humectant, tonicity enhancer, dan juga antioksidan ini biasanya digunakan di sediaan larutan kayak gitu, suspensi gitu. Kalau salep enggak ya. Nah, kemudian ada juga bahan pengawet ya. Bahan pengawet di sini memang rata-rata yang paling sering digunakan adalah benzalkonium chloride ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa bahan lain seperti yang tertera di sini. Ya, kalau untuk konsentrasinya berapa lebih detail mungkin bisa cek di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Kemudian terkait dengan sediaan salep mata. Nah, sediaan salep mata ini merupakan tantangan tersendiri ya, di mana yang perlu kita perhatikan di sini bahwa dia bentuknya maksudnya salep yang relatif lipofil gitu ya. Nah, memang basis yang sering digunakan ada di bawah ini dari lanolin. Biasanya memang kombinasi di antara semua ini ya. Contohnya Vaseline gitu. Vaseline itu biasanya dia meleleh pada suhu 38 sampai 60 derajat Celcius ya, tergantung di mana gitu. Kemudian untuk mendapatkan formula yang optimal, kita bisa mengkombinasikan antara Vaseline dengan minyak mineral ya, supaya melelehnya di suhu tubuh manusia sekitar 37 semacam itu. Kemudian karena dia bentuknya minyak, sistemnya minyak, dan di mata itu kan air, maka sulit untuk terjadinya pencampuran dismosnya. Ada potensi dia tidak bercampur sehingga sulit obatnya untuk terlepas dari si apa namanya, dari si salapnya, sehingga seringkali ditambahkan lanolin. Ini fungsinya juga sedikit sebagai emulsifying agent ya, supaya cairan di mata itu bisa bercampur dengan si basis
bercampur ya, tidak terlarut, hanya bisa bercampur sehingga bisa terjadi pelepasan obat di situ. Ada proses difusi di situ. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan, pastikan kalau misalnya itu suatu suspensi salep mata, maksudnya gini, zat aktifnya tidak larut di minyak gitu ya, kita harus memastikan ukuran partikelnya kecil ya, mikron gitu ya, supaya tidak mengiritasi. Nah, untuk tonisitas dan pH itu tidak tidak berpengaruh ya dalam salep mata ya, karena sekali lagi dia tidak bisa, eee, tidak terlarut di dalam air sehingga tidak akan mempengaruhi tonisitasnya ya, tidak ada perpindahan pelarut di situ, ya sehingga tidak berpengaruh. pH juga tidak berpengaruh, sehingga untuk setiap salep mata ini formulasinya sebenarnya cukup sederhana, hanya basis dan juga zat aktifnya, ya. Bahkan pengawet pun juga tidak terlalu dibutuhkan karena mediumnya di sini adalah lemak yang merupakan bukan tempat yang nyaman bagi bakteri untuk tumbuh, ya sehingga ini cukup simpel sebenarnya. Nah, yang menantang di sini adalah terkait dengan sterilisasinya. Ya, sterilisasinya, seringkali bisa digunakan dengan teknik aseptis, di mana misalnya vaselin dan juga, minyak mineral, dia bisa disterilisasi dengan filtrasi dulu, atau dia bisa juga disterilisasi dengan cara ini, apa namanya, di oven, terpisah gitu ya. Nah, kemudian kalau sediaan suspensi mata, ya itu yang jelas harus dilakukan adalah kontrol terkait partikelnya ya, kita harus benar-benar memperhatikan, eee, partikelnya ya. Biasanya dia berada pada ukuran sekitar 10 mikrometer ya, disuspensikan dengan pembawa air. Nah, memang ini harus isotonis ya, bisa ditambahkan NaCl, lalu perlu ada tambahan surfaktan, kemudian viscosity enhancer, pengawet ya, itu memang harus diperhatikan. Nah, selain itu memang sebagian besar dilakukan dengan teknik aseptis ya kalau untuk suspensi ini ya, lalu apalagi ya, oh ya kalau misalnya terkait dengan stabilitas fisik, kita perlu perhatikan misalnya kayak zeta potensialnya kayak gitu supaya kita bisa menjamin ada kesetimbangan antara sistem flokulasi dan deflokulasi, sehingga dia tidak sulit untuk diredispersikan tapi juga tidak membentuk caking. Nah, di sini, eee, selanjutnya adalah keseragaman tiap dosis. Nah, kalau dia suspensi yang biasa gitu ya, suspensi oral biasanya dilakukan kocok dahulu. Nah, untuk tetes mata dalam bentuk suspensi itu, sebisa mungkin kita membuat formula dengan sistem yang sangat mudah didispersikan, supaya apa? Penggojokannya tidak berlebihan. Karena ketika dilakukan penggojokan yang berlebihan, ada potensi ketidakseragaman dosis pada saat diteteskan. Khawatirnya ketika diteteskan, yang keluar bukan sepenuhnya, setiap tetesnya itu bukan sepenuhnya obat, melainkan ada juga gelembung udara, sehingga dosisnya bisa tidak seragam. Nah, jadi itu, eee harus apa ya, harus diperhatikan dengan baik. Nah, di bawah adalah sebuah tabel yang merupakan ringkasan persyaratan dari ukuran partikel. Dari USP memang hanya disampaikan dia micronize gitu ya, micronize yang penting tidak mengiritasi ya, dan sebaiknya tidak diracik gitu ya, didispensingkan, terutama jika ada fenomena caking dan juga agregasi, fenomena terbukti ilmiah gitu ya, pernah pernah dilakukan adanya, dispensing dan ada caking serta agregasi itu tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian untuk yang, European Pharmacopoeia itu not more than, NMT itu not more than ya, tidak lebih dari 20 partikel dengan ukuran partikel 25 mikrometer per 10 mikrogram dari solidnya ya. Kemudian kalau yang Jepang itu tidak ada partikel yang lebih dari 75 mikrometer ya. Itu persyaratan ukuran partikel dari beberapa kompendia. Nah,
Selanjutnya terkait dengan kemasan. Nah, kemasan ini sebisa mungkin didesain sebagaimana caranya gitu ya, untuk menjaga supaya tidak ada kontaminasi dari luar ya. Karena sekali lagi ini produknya harus kita upayakan tetap steril. Nah, kalau kemasan yang reguler itu ada yang 2 di kanan ya tetes mata biasa ini yang Alkon sama Tobradek ini baik tetes mata maupun salep mata. Biasanya kalau salep mata ujungnya runcing ya memang. Kemudian, ada juga kemasan yang advance yang kiri ini, ya dia merupakan kemasan yang digunakan untuk sediaan-sediaan yang tidak diberi preservatif, karena memang ada beberapa orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap pengawet. Nah, maka ada perusahaan yang memproduksi sediaan tanpa pengawet bisa menggunakan kemasan ini. Ya memang relatif lebih mahal karena kemasannya di sini ada filternya, ada membran filternya, jadi, untuk menyaring mikroba yang mungkin masih ada di dalam sini, gitu. Dan, sebenarnya secara umum sama tetes matanya seperti yang lain, hanya saja di aplikatornya tetap ada tambahan filter. Itu yang membedakan sehingga dia, bisa menjamin sterilitasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang formulasi tetes mata, semoga bisa berguna bagi teman-teman. Nah, mungkin yang, terkait dengan, apa ya, kontrol kualitasnya, nah ini bisa cek juga di Farmakope, ada beberapa uji untuk salep mata seperti bahan tambahannya, kemudian efektivitasnya seperti apa, sterilisasinya juga seperti apa, sudah ada di Farmakope gitu. Terima kasih teman-teman.